Benarkah Cheongsam adalah pakaian tradisional Cina yang asli? Teman-teman, video ini dilengkapi dengan subtitle dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Tekan tombol CC di kanan atas layar video Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan subtitle tersebut. Saat perayaan Tahun Baru Cina atau yang sering disebut dengan Hari Raya Imlek di Indonesia, kita sering melihat warga Tionghoa di Indonesia memakai busana tradisional Cina. Bahkan saat ini beberapa karyawan perusahaan swasta dan instansi pemerintah pun mulai mengenakan busana tradisional Cina sebagai bentuk apresiasi dan toleransi pada saat perayaan Imlek di Indonesia. Sebagai contoh di beberapa bank dan perusahaan-perusahaan publik lainnya. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya busana tradisional Cina itu bukan cuma busana Cheongsam seperti ini? Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan termasuk orang-orang Tionghoa sendiri juga tidak terlalu mengerti sejarah pakaian tradisional Cina. Bahkan dari kita yang mempunyai anggapan kalau pakaian tradisional Cina itu ya Cheongsam, yaitu pakaian yang umumnya berwarna merah menyala dengan model kera berdiri dan bentuk kancing yang khas, cenderung ketat dan bahkan ada yang memiliki belahan tinggi di bagian kaki yang membuatnya terlihat anggun ketika dipakai. Tapi pernahkah kita mendengar istilah Hanfu? Hanfu inilah sebenarnya busana tradisional Cina yang asli. Tapi jangan salah mengira kalau ini adalah busana tradisional Korea, karena memang modelnya yang sangat mirip dengan hanbok Korea. Sejarah Hanfu sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu, dan terus dilestarikan sampai periode akhir dinasti Ming pada tahun 1644. Sebenarnya nama Hanfu ini terdiri dari huruf Han yang artinya bangsa Han. Suku Han adalah suku mayoritas yang merupakan 90% penduduk di Cina. Kemudian ada huruf Fu yang artinya adalah pakaian. Jadi jelaslah bahwa Hanfu adalah pakaian tradisional asli rakyat Cina pada waktu itu. Menurut sejarah, Hanfu ini ikut memberikan pengaruh besar terhadap busana tradisional Korea yaitu hanbok. Begitu juga dengan busana tradisional Jepang yaitu kimono, mempunyai persamaan yang cukup kuat dengan Hanfu. Bahkan negara tetangga Cina di sebelah selatan yaitu Vietnam juga ikut mengadopsi busana Cina. Busana Vietnam ini dinamakan Áo Tai. Hal ini tidak aneh, karena memang pada zaman dahulu Kekaisaran Cina dianggap sebagai kekaisaran terbesar di Asia. Pengaruh mereka tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang budaya termasuk tulisan dan busananya. Negara-negara yang paling banyak menerima pengaruh dari kebudayaan Cina sudah pasti adalah dua tetangga terdekatnya yaitu Jepang dan Korea. Sekarang kita kembali ke busana Cheongsam. Kalau ternyata Cheongsam ini bukan pakaian tradisional asli Cina, terus mengapa orang keturunan Cina banyak yang memakai busana ini? Bagaimana sebenarnya sejarahnya? Pakaian Cheongsam ini sebenarnya adalah pengembangan dari busana tradisional bangsa Manchuria yang pernah menguasai Cina selama hampir 300 tahun lamanya. Buat kalian yang suka drama Mandarin awal 2000-an, tentunya pernah nonton film Putri Huangchu. Drama TV yang dibintangi oleh Ruby Lin dan Vicky Chow ini mengambil setting era dinasti Manchu. Coba kalian ingat-ingat pakaian mereka, apakah seperti gambar di foto ini? Nah, inilah pakaian yang menjadi asal mula dari pakaian tradisional Cheongsam yang kita kenal sekarang ini. Dulu dinamakan qipao, dan pada masa itu penduduk Cina diwajibkan memakai pakaian model ini. Setelah Kekaisaran Manchu runtuh dan pemerintah di Cina berubah menjadi sistem republik, maka mulailah terjadi perubahan model busana qipao atau Cheongsam ini. Pada tahun 1920, kota Shanghai adalah kota yang paling maju dan paling modern di Cina. Kota ini menjadi awal mula terciptanya qipao modern seperti model yang kita kenal saat ini. Itulah sekilas sejarah tentang pakaian tradisional Cina dari Hanfu hingga qipao modern atau Cheongsam. Beberapa tahun terakhir ini di negara Cina, minat generasi muda terhadap busana Hanfu mulai muncul lagi.
Kalau kita punya kesempatan berkunjung ke negeri Cina, busana hanfu ini sudah banyak dijual di toko-toko atau di mall seperti yang bisa kita lihat di dalam video ini. Saat saya berkunjung ke Cina, saya sempat mengunjungi toko pakaian yang khusus menjual hanfu seperti yang tampak di video ini. Toko ini cukup ramai pengunjungnya. Banyak sekali model-model busana hanfu dijual di sini. Menurut pemilik penginapan tempat kami menginap, toko-toko yang menjual busana hanfu ini juga sudah ada sampai ke kota-kota kecil di Cina. Dan begitu pula saat saya jalan-jalan di tempat wisata di Cina. Kita bisa melihat mulai banyak wanita-wanita muda yang memakai busana hanfu di tempat-tempat umum. Wanita ini terlihat seperti di film-film silat Mandarin. Saat melihat dia, saya malah jadi teringat seorang tokoh dalam serial drama White Snake Legend versi tahun 97 yang bernama Han Wen. Dan ini saat saya sedang berada di dalam kendaraan umum. Di dalam bus dan kereta ini pun saya menjumpai wanita-wanita yang memakai baju tradisional Cina. Boleh dibilang saat ini adalah era kebangkitan hanfu di Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah hanfu juga mulai dikenal di sini? Setahu saya saat ini di toko-toko online di Indonesia juga mulai banyak yang menjual hanfu. Namun berdasarkan pengalaman yang saya lihat, masih banyak orang-orang Indonesia yang memakai pakaian hanfu ini tanpa tahu nama yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanya ini adalah pakaian Cina. Bahkan banyak pula yang masih beranggapan hanfu adalah pakaian Korea. Nah, semoga setelah menonton video ini, paling tidak kita bisa membedakan antara hanfu, hanbok, kimono, dan cheongsam. Bukankah akan lebih baik jika saat mengenakan busana tradisional suatu bangsa, kita juga tahu makna dan sejarah busana tersebut? Karena ini adalah bentuk penghargaan kita atas warisan budaya yang tak ternilai harganya. Sekian dulu video dari saya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya.